kita sekarang butuh lagi percepatan untuk misalnya bagaimana mengetahui tingkat tanaman itu kapan panen. Oh, Kemudian ini kondisinya seperti apa nih? Itu sudah bisa semua dari semua, kapan Pak. permajaan? Kemudian pupuk, cara memupuk yang benar, yang presisi seperti apa, yang supaya tepat. Jadi di sini butuh N sekian, jarak 100 meter butuh nitrogennya beda lagi. Oke. Nah, selama ini kita kan menghantam kromo. NPK Semua sembarang sama, aja? semua aja. Oh, iya. Terus kan dengan satelit, dengan drone, kita gunakan itu. Oke, tadi kita lanjut Pak Arif soal transformasi pertanian kan, Betul. salah satu Nah, satu hambatan teknologinya. teknologi ya. Teknologi, nah kita sudah Coba memiliki cerita dulu teknologi. teknologi sudah memiliki teknologi Presipalm. Kita dengan pupuk Altim mendesain satu teknologi untuk bisa memberikan rekomendasi pupuk secara lebih presisi. Dan kita tahu, Bang. Jadi kalau misalnya dipupuk dari satelit ketahuan, oh hasilnya bagus. 2 bulan lagi sudah mulai agak hijau muda. 2 bulan lagi kalau nggak dipupuk sudah sebagian merah, sebagian kuning. Artinya apa? Itu kurang Ada, fosfat, ya. kurang N, Kurang presisi. nitrogen. Nah, kalau kurang itu ngisi selama ini kita tuh kalau mupuk semua sama. Nah, sekarang padahal kebutuhan satu Beda-beda. tiap beda-beda. Nah, oleh karena itu kita butuh satu alat untuk bisa memupuk secara lebih presisi. Presisi maksudnya. Alatnya terkoneksi ke satelit. Oke. Itu ada robot, ada robotnya, ada mobilnya. Nah, IPB sudah menciptakan itu juga. Iya, iya. Jadi kita ciptakan paket lengkap. Sudah ada Paket alatnya? identifikasi, kemudian paket rekomendasi, paket untuk pupuknya sekalian. Oke, Sudah. oke. Nah, sekarang tinggal bisa nggak itu diterapkan di lapangan? Kita sedang uji coba di 3 kebun, satu di PTPN 7, 5, dan 3. Ini kalau ini jadi, menurut saya ini luar biasa. Sekarang bank-bank sudah tertarik menggunakan teknologi ini. Oke. Kenapa? Ya kalau para nasabah yang punya kredit besar untuk sawit, kan mayoritas untuk pupuk kebanyakan. Benar, pupuk, Nah, oleh betul. bank dicek, bener nggak dipakai untuk pupuk? Ini drone ya? Satelit. Satelit langsung? Satelit langsung. Oke. Satelit. Nah, satelit itu bisa mendeteksi itu sehingga bank bisa tahu bahwa bener nggak uangnya dipakai untuk pupuk. Oleh karena itu nih Presipalm yang sudah kita dorong ini, kemudian kita buat lagi tidak hanya untuk sawit, sekarang untuk sayur-sayuran, untuk skala kecil, namanya Smart Seed. Jadi itu bisa mendeteksi kekurangan hara, kemudian irigasinya, pemupukannya, dan kemudian bisa memberikan rekomendasi. Jadi kalau Bank Bursa punya lahan sekian hektar, ada di Android ini, Smart Seed. Saya punya lahan 1 hektar, mau nanam cabai, titik di mana? Nah, kan Bank Bursa kan langsung terkoneksi ke posisinya ketahuan, satelit kan? Oh, di titik ini tanahnya itu kondisi seperti ini, maka butuh pupuknya ini, butuh ini. Dan tumbuhnya seperti apa? Nah, seperti apa? Sudah ada. Oke. Silakan dicek di sini, Pak. Berarti bisa ngecek tanah saya Nah, Bang, gitu. oh iya, nah sekarang bisa ngecek juga. Ingin tahu kira-kira kebakaran hutan bulan Juni ada di mana? Juni tahun depan, bulan depan. IPB sudah bisa mendeteksi bahwa akan terjadi kebakaran hutan 6 bulan sebelum kejadian. Wah, ini enak betul ini. 6 bulan sebelum kejadian. Pakai apa? Ya pakai satelit, pakai algoritma tertentu, pakai modeling. Kemudian kita bukan mendeteksi kebakaran, mendekati kerentanannya. Ini daerah-daerah yang rentan sekali nih. Nah, sehingga bisa diantisipasi lebih dini. Nah, sekarang teknologi terbaru lagi kita. Jadi kalau Bank Bursa ingin tahu, kemarin di Kalimantan berapa nih hutan yang terkonversi jadi sawit. Terkonversi, hutan yang hilang. Itu real time bisa kita deteksi. Minggu lalu sawah di Karawang berapa yang hilang nih? Iya. Ketahuan. Jadi kalau untuk mengendalikan lahan, sekarang tidak perlu lagi, cukup dengan satelit 5 menit itu pakai platformnya IPB, beres semua. Nah, ini yang menurut saya perlu diadopsi oleh pemerintah supaya pemerintah juga lebih efisien mendeteksi apapun dengan smart. Nah, ini kan baru dari sisi reform tools teknologi untuk bisa memantau untuk kebijakan, ada lagi teknologi untuk pemupukan, ada lagi teknologi untuk irigasi, ada lagi teknologi untuk pemantauan tadi dengan drone dan sebagainya. Yang itu semua ini harus dipercepat karena negara-negara lain sekarang sedang belajar itu juga. Kalau negara maju udah melaksanakan. Sebagian belum. Kan gini, yang namanya IoT, Artificial Intelligence, Deep Learning, Machine Learning itu kan baru muncul 2015 ke atas ini kira-kira. 2008. Ya, revolusi industri 4.0 itu kan baru. Bagi negara lain juga baru juga. Blockchain itu apa sih? Saya ke Cina, ke pusat penelitian yang paling canggih di Cina. Saya ingin tahu kayak apa. Oh, ternyata sampai di sini. Oke, saya ke Jepang. Yang paling canggih apa sih? Saya ke Belanda. Yang paling canggih apa sih? Untuk melihat apa yang paling hebat di sana. Ternyata bisa kita kejar. Udah lihat kan gapnya kan? Udah. Tinggal lagi Arif cari celah gimana
mengambil langkah-langkah pentingnya gitu kan. Nah, sehingga sekarang itu dari gap itulah kemudian sebenarnya gapnya sekarang mengecil. Dulu gapnya besar. Ya. Tapi gara-gara kita semuanya tantangan baru tentang 4.0, tentang revolusi 4.0, teknologi-teknologi terbaru tadi, yang digital-digital tadi, Ya. mereka lagi belajar, kita lagi belajar, artinya apa? Kita punya start yang sama lagi sekarang. Jadi ibarat kita ini kalau lari, kita sudah ketinggalan 300 meter, sekarang itu kita startnya sama-sama lagi. Nah, kalau kita Maksudnya ini, dengan negara maju. oh iya, Bagaimana bisa kita start sama-sama? ya sekarang mereka lagi belajar juga artificial intelligence. Oh, tapi maksud saya begini, untuk di pertanian kan mereka jauh tertinggal dari kita, jauh lebih maju dari kita. Kalau artificial intelligence memang nggak semua negara bisa Betul. terapkan sekarang ini. Ya. Tapi pertanian jauh sekali. Saya juga pernah keluar Betul. negeri. Nah, lihat itu. maka karena itu, memang kita sebelum revolusi industri 4.0 kita tertinggal jauh. Ya, jauh. Tapi sekarang kita ini punya kesempatan start yang sama. Ya. Jadi kalau kita menguasai teknologi-teknologi terkini, artificial intelligence sebagai diterapkan di pertanian, kita bisa lari lebih cepat. Jadi ini yang dimaksud dengan pertanian masa depan itu ya. Oh iya, Kita buktinya. harus menyiapkan teknologi termasuk artificial intelligence. Kedua, apalagi tantangan yang berat samping teknologi ini? Satu teknologi, kemudian yang kedua memang butuh pengelolaan ya, pengelolaan Manajemen ya. manajemen karena petani kan tidak mungkin punya drone sendiri. Satu Oh, iya. drone itu harganya untuk pupuk, untuk pestisida 300 juta, kan nggak mungkin. Wow. Nah, kan nggak mungkin dia pakai satelit sendiri. Iya, Nah, dia mau beli beras saya nah, susah. sehingga itu diperlukan peran dari pemerintah untuk memfasilitasi itu semua, dan itu sebenarnya bisa dengan kerjasama dengan kampus-kampus. Jadi alumni fresh kan, maaf ya, pemerintah juga aparatnya kan tidak semua terupdate teknologi baru. Nah, sehingga pemerintah dengan kampus bisa sama-sama menciptakan tempat-tempat memfasilitasi desa, memfasilitasi kecamatan untuk melakukan aktivitas itu semua. Seperti drone bisa di tingkat kecamatan, nggak perlu di desa. Kecamatan aja, tapi Kecamatan bisa dipinjam nanti. untuk pinjam semua sana iya, sini iya. ya gitu. Itu peran kecamatan. Seperti bisa bikin kooperasi dong dia nih. Nah, kalau itu ada koperasi di tingkat kecamatan, bagus. Iya dong, Untuk bisa mengelola semua itu. satu kecamatan. Satu kecamatan. Nah, kemudian itu memantau tidak hanya sekedar untuk memupuk dan sebagainya, bisa memantau perkembangan perairan dan sebagainya, memantau kesehatan tanamannya seperti Iya, apa, iya. pertumbuhan Oh, seperti itu apa, komprehensif betul ya drone ya. bisa macam-macam. Nah, kemudian itu kan jadi big data. Mhm. Kenapa kita ini seringkali data kita nggak akurat? Ya karena kita memang produksi kita tidak dilaporkan real. Ditipu aja ya. Kita ini kan sampling semua. Kalau beda dengan Jepang, di Jepang itu produksinya berapa, data itu langsung masuk ke koperasi. Koperasi langsung masuk ke dinas, dan dinas langsung masuk ke pusat. Kalau Sudah kita ini akurat. kayaknya nggak serius ya. Data bulog beda sama pertanian, beda sama perdagangan, akhirnya impor. Nah, gitu. sekarang sudah mulai satu data kan BPS, yang jadi acuan. Nah, tapi akurasi data itu harus dilakukan dengan teknologi, nggak bisa enggak. Nah, jadi satu teknologi, dua manajemen, kemudian yang ketiga ya pelaku. Laku. Kita perlu ada pelaku-pelaku milenial yang harus semakin kuat. Ini kan bonus demografi. Ya tentu saja kan Bonus anak IPB lah kan. Ya, oleh karena itu IPB sekarang kita punya program, tadi saya katakan itu program bagaimana untuk mencetak para technopreneur dan sociopreneur, agripreneur yang banyak. Nah, ini tadi program saya sampaikan, tahun pertama apa, tahun kedua business planning, tahun ketiga mentoring, tahun ketiga ini melalui startup school, agripreneur camp, itu sekarang sudah mulai gairah itu muncul. Nah, itu kan bisa menjadi bisa menjadi trigger lah untuk bahwa mereka akan terjun ke desa dan memberikan added value untuk masyarakat desa, dan mereka menjadi pelaku-pelaku yang tangguh, sehingga memang ya dia kembali ke desa dan membuat image desa sekarang menjadi satu sumber pertumbuhan. Itu yang harus di campaign terus. Ya karena begini, kita harus memang kembali ke dasar filosofi Soekarno dulu kan. Apa namanya, pertanian itu basis peradaban Ya. kita agriculture ya. Karena kita struktur penduduk kita kan besar di desa. Betul. Walaupun ada pergeseran ke kota ya. Ya. Tapi kan kalau ini tidak diberi insentif, tentu ramalan dari Bappenas itu bisa menjadi kenyataan. Walaupun nanti cita-cita profesor yang saya dengar tadi luar biasa ya, termasuk transformasi pertanian ke depan, bagaimana mengefektifkan mahasiswa untuk terjun langsung terkait dengan komunitas pertanian dengan teknologi, sains dan macam-macam. Nah, ini saya pikir kan kita memerlukan semacam
internalisasi ya kepada mahasiswa sekaligus masyarakat sehingga pertanian itu menjanjikan masa depan. Betul. Jangan sampai nggak ada insentif. Betul. Kenapa ini kalau nggak ada insentif mereka kan lari ke kota kan? Betul. Kayak teori Guna Myrdal dulu kan tentang backwash effect dan spread effect. Semestinya kan kota itu menimbulkan spread effect ke desa kan, tapi menimbulkan kemunduran desa, backwash effect. Nah, semestinya ke depan ini pertanian menimbulkan spread effect ke kota. Jadi mesti ada imbang. Betul. Jadi tidak mungkin kota tumbuh tanpa desa tumbuh gitu. Nah, jadi integrasi nasional itu memang terjadi. Betul. Nah, saya pikir cita-cita Pak Profesor Arif Satria ini sudah benar gitu, merancang masa depan pertanian kita dengan teknologi dan menyiapkan mahasiswa IPB. Dan dengan pertanian inklusif. Pertanian inklusif. Wah, ini Kenapa apalagi pertanian inklusif ini? Gini, Bang. Struktur perilaku petani di Indonesia, petani agromaritim di Indonesia itu ada yang kategorinya 1.0, ada yang 2.0, ada yang 3.0, ada yang 4.0. Nah, sekarang itu kan menuju 4.0. Gap-gap gitu ya. Di negara maju mereka kan 3.0 semua. Iya. Tinggal selangkah 4.0. Kita punya effort lebih besar. Karena apa? Karena harus menggendong yang 1.0, 2.0 ini. Iya. Jangan ketinggalkan. Nah, orang-orang tidak setuju dengan 4.0 karena apa? Menganggap bahwa yang 1.0, 2.0 terlalu banyak. Karena terlalu banyak, maka tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, oleh karena tugas kita adalah ini menggendong mereka ini. Mereka jangan ditinggalkan. Tapi kalau kita tidak mau bergerak maju, ya kita akan ketinggalan semuanya. Karena bonus demografi besar gede sekali kan. Betul. Nah, 70% kan ya? Dengan bonus demografi ini, mestinya kan sumber daya manusia yang unggul, yang banyak, produktif ini punya manfaat besar untuk pembangunan maritim sangat dan pertanian di Indonesia. Untuk ekonomi, kalau nggak kelola bagus, bisa bencana ya. Iya. Kan kalau tidak salah kan 67%, 70% bonus demografi itu. Usia kerja 15 sampai 64 tahun kan. 70% loh. Jadi 70% bertanggung jawab dengan makan minumnya 3% penduduk. Kalau tahun 70 Rip, itu 30% penduduk bertanggung jawab pada 70%. Betul. Sekarang alhamdulillah ada kemajuan. Dalam 80 tahun terakhir 50 tahun terakhir ya. Jadi kita ada kemajuan, ada 70% penduduk Indonesia bertanggung jawab hidup matinya penduduk Indonesia, ada kemajuan. Nah, ini tapi kalau bonus demografi ini nggak bisa dijawab oleh tantangan pertanian kita, bisa merepotkan karena juga banyak di desa anak-anak muda tinggal di situ. Nah, milenial itu. Nah, karena gini, Bang, teknologi harus selesaikan dari sekarang, harus dipercepat. Karena apa? Katakanlah petani-petani kita umurnya 47 tahun, rata-rata nasional. 10 tahun lagi mereka 57 tahun. Anak-anak mereka tuh saya yakin tidak mau menjadi buruh tani. Kalau ke depan anak-anak mereka tidak mau menjadi buruh tani, katakanlah menjadi owner. Sekarang kalau buruh tani nggak ada, teknologi nggak siap, terus siapa yang garap? Iya. Nah, dari sekarang makanya itu pentingnya kita penyiapan regenerasi dari sekarang kita siapkan, pada saat yang sama teknologi dari sekarang kita kuasai dan kita percepat. Nah, inilah R&D di perusahaan, di kampus, di BUMN, di libang itu nggak bisa lagi berjalan, harus lari. Sekarang itu bukan soal ketepatan dan akurasi, sekarang kecepatan. Kalau kita harus bisa lari cepat, yakin saya bisa. Kita itu bisa ngalahkan yang mana-mana. Oh begitu ya? Yakin saya, itu bisa. Oke, kalau gitu gini, apa proposal Arif terhadap Menteri Pendidikan mengenai literasi pertanian? Ya, itu satu. Kedua, harapan proposal Arif kepada Menristek supaya riset teknologi ini dan sains berkembang lebih cepat, terutama untuk pengembangan universitas riset ya, karena itu sangat penting sekali bagi saya. Dan ketiga, apa usul untuk Presiden sebelum yang terakhir nanti? Jadi untuk literasi pertanian, oleh karena itu memang ini afirmasi terhadap pendidikan pertanian itu harus benar-benar serius dan kemudian SMK pertanian itu juga harus didorong. Kejuruan maksudnya? Kejuruan, harus diperkuat. Kemudian yang ketiga, kita juga harus, ini tidak hanya ini, Kementerian Tenaga Kerja. Kita ini banyak tenaga magang di Jepang, magang di Taiwan, magang di Korea, magang bidang pertanian. Mestinya dia pulang, satu, pasti skillful, punya keahlian. Kemudian kedua, dia punya modal. Tinggal diarahkan untuk menjadi pelaku-pelaku. Itu saya yakin sangat bagus sekali. Jadi untuk mencetak petani-petani dengan Kementerian Tenaga Kerja mestinya bisa. Ya, dengan PLK dan juga tenaga-tenaga magang yang ada di luar negeri. Kemudian untuk Menristek menurut saya yang penting lagi adalah satu, percepatan roadmap riset untuk bidang agromaritim ini, dan kemudian yang kedua mengintegrasikan antara litbang dengan kampus.
Sehingga kampus dan pasar dong sekalian. Makanya yang paling penting, yang paling gampang kan sama-sama pemerintah nih, sama-sama paling mudah. Litbang kementerian di merge, kalau ekstrim di merge. Tapi kalau nggak bisa di merge ya resource sharing. Sama-sama kita kelola bareng. Saya sampaikan kepada Pak Menteri, kita pakai lab di kementerian, peneliti-peneliti kementerian bisa jadi dosen IPB. Kan enak kan? Sama-sama untung. Nah, itu kan mestinya kan kayak gitu-gitu harus cepat dilaksanakan, didorong. Nah, kemudian yang ketiga, infrastruktur riset pertanian memang harus segera disiapkan. Harus canggih, harus kuat sekali. Nah, kemudian juga yang saya rekomendasi kepada Presiden ya, strategi policy nasional itu memang harus fokus. Tidak bisa lagi broad based spektrum. Kita tuh spektrum terlalu luas. Pengen apa saja. Jadi kita fokus seperti tadi Thailand sudah fokus. Fokus sekali dia. Fokus sekali, makanya itu akan bisa kalau dengan strategi yang fokus tadi, saya yakin mobilisasi sumber daya akan lebih terarah. Dan kemudian yang kedua, jangankan Thailand, Malaysia ada fokus sekali dengan industri pertanian. Betul, makanya fokusnya menjadi penting. Tahun 90 saya masih ingat itu tahun berapa, 90 berapa itu. Di Malaysia itu ada teknologi, satu pohon karet kesambar petir aja dia ketahuan di komputer, itu luar biasa itu. Jadi dulu zaman Pak Harto itu kan kalau ada bupati yang produksinya kurang, malu kan? Iya dong. Nggak hanya malu, takut. Sekarang nggak ada gitu. Nah, itu sebagai ukuran sejauh mana sistem politik yang ada di Indonesia ini punya keberpihakan pada pangan, pada pertanian dan sebagainya. Itu yang tuh. Nah, ini maksud aku lihat cita-cita Profesor Arif ini luar biasa, Arif. Seandainya Pak Arif jadi presiden, apa dilakukan pertama sekali untuk membangun pertanian kita? Iya, ini serius Pak Arif ya. Saya sebagai orang dari desa ya, dari pertanian tuh ingin sekali pertanian kita ini bangkit ya. Untuk supaya anak-anak bisa sekolah, perguruan tinggi dan berimbang dengan kehidupan di perkotaan. Nah, itu langkah pertama sekali apa? Jadi uang kita banyak ya, teknologi mulai berkembang, bisa memanfaatkan. Nah, kira-kira apa poin itu aja? Nah, jadi saya kira memang kalau Bang Pur jadi presiden juga kalau aku sih masih jauh lah. Nah, saran saya kan juga sama. Aku nggak profesor soalnya. Satu, prioritas pada pertanian, prioritas pertanian, agromaritim. Prioritas benar nih ya? Prioritas benar. Ya. Kemudian desa. Bukan alat kampanye kan? Bukan kampanye, prioritas benar. Kemudian karena gini, begitu prioritas, itu akan berdampak pada kebijakan fiskal. Fiskal policy akan... Iya, ini menarik ini. Fiskal akan terganggu. Betul. Kemudian kedua, pada struktur perubahan sosial begitu. Struktur organisasi, pemerintahan sebagainya akan berpengaruh. Jadi sistem pada struktur organisasi, kemudian pada fiskal, ya, itu saya kira akan cerminan di sana. Ukuran keberpihakan kan di situ. Iya. Dulu zamannya Orde Baru, terlepas dari kelemahan Orde Baru, kelebihannya apa? Kelebihannya kan punya roadmap yang clear betul. Soal pertanian. Pelita 1 apa? Pelita 2 apa? Pelita 3 apa? Pelita keempat apa? Semua clear betul. Kita dengan target-target yang terukur, ya. Nah, sehingga itu tercermin dari kebijakan fiskal, alokasi dan mobilisasi sumber daya luar biasa kepada sektor pertanian, dan secara politik juga sama. Akhirnya apa? Akhirnya kan ketika muncul organisasi sosial, kan banyak organisasi sosial pertanian, desa, ya dan seterusnya. Tapi intinya poinnya adalah memang afirmasi secara politik untuk pertanian itu masih sangat diperlukan. Sangat sekali. Jadi itu memang diperlukan satu kepemimpinan yang memang punya komitmen ya. Komitmen tegas pada kebijakan pertanian sehingga dia akan mempengaruhi fiskal kan. Ya. Artinya kalau kita membangun pertanian, fiskal kita harus besar kan untuk membangun pertanian. Saya pikir Pak Arif ini luar biasa. Pertemuan kita pada kesempatan ini akan bisa diserap, diterima oleh berbagai pemirsa ya, penonton, tentu akan bisa menjadi inspirasi. Inspirasi ini bisa menular kemana-mana nanti untuk kita semangat lagi menyambut kebangkitan pertanian. Dan mudah-mudahan cita-cita Profesor ini bisa menjadi kenyataan. Ya. Bukan saja sekedar Profesor riset IPB, tapi juga menjadi kenyataan sebagai presiden yang akan datang. Tentu saja ya, yang akan datang. Kan nggak ada orang tahu nasib orang kan. Semua bisa terjadi. Apa yang terjadi besok, lusa itu nggak ada yang tahu. Sekarang udah jadi presiden IPB. Presiden IPB. Nah, itu udah satu kemajuan. Nanti ada lompatan ke depan. Sekarang presiden IPB. Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasa ini ya. Saya senang Anda sebagai anak muda bisa memberikan contoh teladan kepada
akademisi lain, Anda terbuka, Anda aktivis ya. Kan jarang kan rektor aktivis, tapi aktivis Anda lengkap lah, komprehensif. Amin. Olahraga ada, Anda juga pemain musik ya, saya perhatikan selama ini ya. Dan Anda akrab dengan dunia aktivis, akrab dengan jaringan, dan dengan saya juga sebagai rakyat biasa akrab juga. Karena itu saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.